Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihah, NIM 04330818193031. Saya dari Reguler 1 semester 7, mata kuliah Manajemen Strategik, dosen pengampu Sri Wulandari MBA. Saya dari Universitas Prima Graha. Di sini saya akan membahas tentang analisis strategik, penyelidikan, dan pengkajian lingkungan eksternal dan industri, yaitu keputusan strategik. Nah, keputusan strategik merupakan keputusan yang terkait dengan apa yang akan dicapai unit atau organisasi yang dipimpinnya dalam jangka panjang, yang merupakan tujuan jangka panjang unit atau organisasi tersebut, serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan guna pencapaian tujuan jangka panjang itu. Karena pentingnya suatu keputusan strategik bagi suatu organisasi untuk masa depannya dalam jangka panjang, maka dalam pengambilan keputusan strategik perlu mempertimbangkan pengaruh lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dalam jangka panjang. Selanjutnya, proses perumusan keputusan strategik. Nah, di sini ada proses perumusan strategik dimulai dengan pengamatan atau pengkajian lingkungan yang merupakan pengamatan, pengevaluasi, dan penelitian atas informasi primer dan sekunder, baik terkait dengan lingkungan eksternal maupun internal. Nah, terus di situ ada proses perumusan keputusan strategik yang akan dijalankan mulai dengan pengkajian dan analisis bidang eksternal, analisis lingkungan industri, dan analisis persaingan. Kemudian selanjutnya dilakukan pengkajian dan analisis bidang internal. Nah, proses perumusan keputusan strategik dapat terlihat bahwa kegiatan analisis bidang eksternal dan lingkungan industri, kemudian dia analisis bidang internal. Nah, kompetensi dan kapabilitas hasil dari analisis dan pengkajian tersebut akan memberikan masukan untuk analisis pengkajian pilihan dan opsi bagi penetapan keputusan strategik, tentunya dengan mempertimbangkan pola arahan dari misi dan visi strategik perusahaan. Yang ini di sini ada gambarnya, ya. Di situ ada proses perumusan keputusan strategi. Analisis pilihan dan opsi keputusan strategik dilakukan dengan pendalaman manajemen dinamis yang menggunakan kajian kerangka 5 kekuatan Porter, yaitu analisis value net dan two metric, yaitu metrik keunggulan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Nah, ketiga pemain utama dalam suatu industri ini, yang pertama yaitu perusahaan, pelanggan, terus ke pesaing. Nah, dalam kajian tersebut perlu memperhatikan variabel kunci bagi keputusan strategik, profitabilitas, efisiensi, dan inovasi. Yang ketiga itu adalah penyelidikan dan pengkajian bidang lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal terdiri dari dua dimensi yang terdapat di dalam masyarakat, luas yang berpengaruh langsung terhadap suatu industri dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam industri. Identifikasi peluang dan ancaman merupakan suatu tujuan yang penting dari pengkajian lingkungan umum atau makro. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya kegiatan operasional perusahaan dalam suatu industri, yaitu yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini adalah tingkat bunga, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, pasar mata uang, serta pengendalian harga dan upah. Dan yang kedua ada faktor teknologi, adalah pengembangan teknologi baru, transfer dari lab ke pasar, fokus technological efforts, total industry spending for, dan robotic conversion automation. Dan yang ketiga itu faktor politik dan hukum, adalah peraturan
perpajakan, stabilitas pemerintahan, peraturan tentang outsourcing, peraturan perdagangan luar negeri, peraturan imigrasi, dan ketentuan global warming. Yang terakhir adalah faktor sosial. Budaya adalah perubahan gaya hidup, ekspektasi tingkat kelahiran, distribusi umur dari populasi, tingkat pendidikan, tingkat pertumbuhan penduduk, dan perpindahan penduduk dalam regional. Nah, di sini ada lingkungan eksternal organisasi yang yaitu lingkungan makro atau umum, lingkungan industri, lingkungan strategik, atau lingkungan pesaing. Kajian dan penganalisisan lingkungan eksternal suatu perusahaan haruslah dilakukan secara rinci dan mendalam. Lingkungan eksternal perusahaan yang dikaji dan dianalisis mencakup analisis lingkungan umum makro, analisis lingkungan industri, dan analisis pesaing. Lingkungan umum makro perusahaan tersusun dari dua dimensi dalam lingkungan yang lebih luas, yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan yang berada dalam industri tersebut. Di sini ada analisis lingkungan umum makro, yaitu di situ 7 segmen atau faktor yang mempengaruhi jalannya operasional perusahaan. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua politik atau legal, dan yang ketiga demokratif, dan yang keempat sosial budaya, dan yang kelima teknologi, dan yang keenam global, dan yang terakhir adalah fisik. Di situ 7 segmen atau faktor lingkungan umum maka tersebut mempengaruhi jalannya operasional perusahaan. Analisis lingkungan industri. Analisis lingkungan industri perlu dilakukan pengkajian kelompok yang berkepentingan dari perusahaan dalam suatu industri. Antara lain adalah pemasok dan pelanggan. Ketiga pemain utama tersebut adalah perusahaan, para pesaing, dan pelanggan. Lingkungan industri adalah sejumlah faktor yang mempengaruhi langsung suatu perusahaan dan aksi serta reaksinya. Di sini ada 5 faktor dalam lingkungan industri. Yang pertama yaitu ancaman pendatang baru, dan yang kedua kekuatan tawar pemasok, dan yang ketiga kekuatan tawar-menawar pembeli, dan yang keempat ancaman dari produk substitusi, dan yang kelima intensitas kekuatan lawan penantang di antara pesaing. Analisis 5 kekuatan Porter. Michael Porter memperhatikan terdapatnya kekuatan pesaing dari perusahaan yang berada di dalam suatu industri, yaitu dengan mengembangkan 5 kekuatan yang mendorong terdapatnya tingkat persaingan industri dengan konsep kekuatan Porter. Dapat dikaji dan dianalisis bahwa ada beberapa industri yang ternyata akan lebih menarik bila dibandingkan dengan prospek industri lainnya. Yang pertama itu ancaman dari pendatang baru. Nah, ancaman dari pendatang baru bila secara relatif terdapat kemudahan untuk masuk ke dalam suatu pasar, maka dapat dinyatakan bahwa industri itu sangat bersaing. Yang kedua, hambatan masuk pasar. Terdapat upaya dari para pesaing yang ada untuk mencoba mengembangkan hambat-hambatannya untuk masuk. Apabila terdapat pendatang baru masuk, maka perusahaan pendatang itu potensial untuk mencari pasar, dan hal ini berarti bahwa hambatan masuk yang akan secara relatif adalah kurang signifikan, sehingga pendatang baru tersebut dapat dioperasiasi secara menguntungkan. Dan yang ketiga itu ada kekuatan tawar pemasok. Pemasok yang mempengaruhi persaingan dalam suatu industri. Misalkan seperti meningkatkan harga, menurunkan kualitas, dan penghambatan kuantitas
atau jumlah. Yang keempat, kekuatan tawar pembeli. Nah, kekuatan ini merupakan tingkat pengaruh pembeli untuk mengatur hal-hal yang dalam perjanjian pembelian kepada perusahaan dalam bentuk industri. Yang kelima, ancaman dari produk substitusi. Produk dari suatu industri dapat disubstitusi produk dari industri lainnya sehingga dapat memperluas lawan dari produk tersebut. Yang keenam, intensitas dari lawan pesaing. Tingkat lawan pesaing suatu perusahaan dalam suatu industri berkaitan dengan jumlah dan secara relatif besarnya pesaing suatu perusahaan. Dapat menjadi pemain yang dominan sehingga perusahaan itu besar memungkinkan dapat menentukan harga pokok industri tersebut. Dan yang ketujuh, dampak produk komplemer. Di situ kadang-kadang para pemain dapat melakukan kerjasama untuk meningkatkan nilai secara bersama dan tidak bersaing secara terpisah di pasar. Di sini ada pendekatan secara kekuatan struktur industri Porter, yaitu yang pertama model jaringan nilai atau value net model. Mengkaji dan menganalisis industri perlu didalami tentang peluang apa saja yang ada dan ancaman apa saja yang akan dihadapi dalam lingkungan industri. Dalam mengidentifikasi struktur industri, terdapat model yang memungkinkan dilakukan aliansi bagi penyusunan kekuatan pemain dalam bisnis industri. Model tersebut adalah model jaringan nilai atau dikenal dengan value net model. Dalam model ini menetapkan kepentingan perusahaan sebagai sentral dan melihat hubungan tersebut dalam partner pertukaran, pelanggan, komplementer, pemasok, pesaing. Di sini yang keempat ini adalah model jaringan nilai struktur industri. Analisis lingkungan pesaing. Lingkungan pesaing merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang perlu dikaji. Analisis lingkungan pesaing memfokuskan pada setiap perusahaan pesaing yang dihadapi oleh suatu perusahaan yang bersaing secara langsung. Di sini ada komponen analisis pesaing. Dalam penganalisisan atas suatu pesaing, perusahaan perlu mencari informasi-informasi yang terkait, yaitu apa dorongan pesaing untuk pencapaian tujuan masa depannya, apa saja yang dilakukan pesaing dan yang dapat dilakukannya yang dinyatakan dalam bentuk strategi yang sekarang dijalankannya, apa saja yang diyakini pesaing tentang industri yang tergambarkan olehnya dengan dasar asumsinya. Apa saja kapabilitas pesaing yang tergambarkan atau ditunjukkan oleh keunggulan dan kelemahan-kelemahannya. Kombinasi dari hasil ketiga analisis, yaitu analisis lingkungan umum makro, lingkungan industri, dan analisis lingkungan pesaing, akan mempengaruhi visi, misi, dan aksi strategik. Walaupun pengkajian atau pembahasannya masing-masing dapat dilakukan secara terpisah. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.